Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabatku semuanya, pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi di hari Rabu tanggal 25 26 2025. Sebelum kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dunia ini syarat duka dan derita, kasih-Nya mengajak kita memenangkan jiwa. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dan bila Yesus datang menjemput umat-Nya, kita nyanyikan selamanya Yesus dan kasih-Nya. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Oke, marilah kita bersatu dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan yang bersemayam dalam tahta kerajaan sorga, Allah yang baik, terima kasih pada pagi ini Tuhan kami boleh bersyukur oleh karena begitu baik sempurna kasih-Mu yang sudah menyertai dan melindungi kami sepanjang malam dalam tidur kami Bapa. Dan pada pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa di sorga, saat ini kami hendak mendengarkan akan bacaan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Biarlah Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa, agar firman-Mu boleh kami dapat mengerti dan memahami, memberikan hikmat oleh Roh-Mu ya Tuhan, agar dengan itu ya Tuhan dari hari ke hari kami boleh tetap setia memuji dan memuliakan akan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini Rabu tanggal 26 Maret 2025 dan judul Kegembiraan Seorang Penolong. Ayatnya dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kekristenan menumbuhkan filosofi pelayan, menjangkau dan menyentuh seseorang. Kita melakukan ini karena Tuhanlah yang mengatakannya. Berikut adalah selusin nasihat yang mengajak untuk melayani. Tetapi apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa kita sebenarnya meningkatkan kesehatan kita sendiri, serta kesehatan orang-orang di sekitar kita ketika kita mempraktekkan kebaikan yang sederhana, kebaikan dan pelayanan kepada orang lain. Alan Watts dalam bukunya The Healing Power of Doing Good mengatakan bahwa ketika orang-orang secara sukarela membantu orang-orang di sekitar mereka,
mereka mendapatkan aliran perasaan yang baik yang disebut sebagai kegembiraan seorang penolong. Perasaan ini secara tajam dapat mengurangi stres dan melepaskan obat penghilang rasa sakit alami tubuh, yaitu endorfin. Aliran awal ini kemudian disusul oleh peningkatan kestabilan emosional dalam jangka waktu yang lebih lama. Mereka yang rutin berkunjung ke rumah sakit untuk berdoa, membawa bunga, dan bernyanyi bisa mendapatkan kegembiraan penolong ini. Hampir 8 dari 10 relawan berkata bahwa perasaan-perasaan nyaman dari sindrom menolong ini datang kembali, meskipun berkurang intensitasnya ketika tindakan menolong itu diingat lagi. Bayangkan, hanya memikirkan tentang hal itu saja dapat menghasilkan kegembiraan pada seorang penolong. Menemukan waktu adalah hambatan terbesar dalam menolong orang lain. Saya percaya bahwa itu adalah salah satu alasan Tuhan menciptakan satu hari khusus untuk penyembuhan dan pelayanan. Itu adalah hari Sabat. Kebanyakan orang Kristen merayakan satu hari khusus untuk beribadah dan refleksi diri, tetapi terlalu banyak yang lupa bahwa Yesus berkata kita harus berbuat baik pada hari Sabat. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Dapat di dalam buku Matius pasal 12 ayat 11 dan 12. Saudara, rencanakan hari ini apa yang dapat Anda lakukan untuk menolong seseorang pada Sabat berikutnya. Dalam melakukan itu, Anda akan merasakan berkat yang lebih besar, kegembiraan seorang penolong. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Bagaimana kegembiraan seorang penolong? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Satu pelajaran bagi kita pada pagi ini, menjadikan satu kegembiraan ketika kita menolong orang lain, dan orang itu akan menjadi senang, kita pun menjadi senang. Salam, selamat pagi Bapak Pendeta Rafael, terima kasih sudah bergabung. Bagaimana kita sebagai umat manusia yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu saling berbuat baik satu dengan yang lain. Sebagai seorang Kristen, Tuhan telah menetapkan satu hari, yaitu hari Sabat, untuk dapat berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita datang ke orang yang sedang sakit, kita menolong, menunjukkan akan kasih Tuhan kepada mereka. Mereka akan merasa senang dan bergembira karena ada suatu kegembiraan yang datang daripada seorang penolong. Dan inilah menjadi berkat bagi kita, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang baik sehingga banyak orang yang boleh merasakan kehangatan, merasakan kebahagiaan, dan kita pun merasa sukacita. Dengan itulah menjadi berkat bagi kita untuk saling berbuat baik kepada sesama kita. Oleh itu, Galatia mengatakan kepada kita, jangan jemu-jemu untuk kita berbuat baik, karena demikian kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu informasi bagi kita, jangan lupa like dan komen, karena saya sedang berusaha untuk melakukan live, menyiarkan siaran langsung di YouTube saya untuk bisa membagikan akan firman Tuhan melalui YouTube dan juga
bisa membagikan akan hal-hal yang baik melalui firman Tuhan, membagikan akan firman Tuhan, agar kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita tetap setia di mana saja kita berada. Hari Tuhan semakin dekat. Oleh sebab itu, janganlah kita jemu-jemu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, sampai jumpa.